Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan ensiklopedia Salat jilid yang kedua yang diterjemahkan dari Salatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu saya ada satu masalah yang belum terbahas, yaitu tentang masjid yang di dalamnya atau di sekitarnya ada kuburan. Bolehkah kita sholat di situ? Sah atau tidak apabila kita sholat di situ? Ada yang sudah coba-coba cari sendiri di rumah? Ada? Tidak ada. Ringkasnya, bahwa sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang sah atau tidaknya. Sebagian ulama menyatakan makruhnya, artinya sholat tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Sebagian ulama yang lain, seperti dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa sholat di tempat yang ada kuburannya adalah sholat yang batal. Haram hukumnya sholat di sana. Maka kesimpulannya ada ikhtilaf ulama. Kemudian manakah yang lebih kuat? Ada sebagian ulama kita yang mengatakan begini: bila larangan di dalam sholat itu berkenaan dengan sholat itu sendiri, lalu dilanggar, maka sholatnya menjadi batal. Bila larangan itu tidak berkenaan langsung dengan sholatnya, maka sholatnya sah, tapi pahalanya berkurang. Contoh, laki-laki, apa hukumnya pakai cincin emas? Haram. Laki-laki haram hukumnya pakai cincin emas. Kemudian ada orang laki-laki sholat dan pakai cincin emas. Sahkah sholatnya? Kita lihat, oh cincin emas ini tidak ada hubungannya sama sholatnya. Dia memang sudah standarnya itu haram buat laki-laki. Mau sholat kah? Enggak sholat kah? Hukumnya haram. Berarti penggunaan emas bagi laki-laki ini larangannya tidak berhubungan langsung dengan sholatnya. Maka siapa yang sholat dengan menggunakan cincin emas, maka sholatnya sah, tapi pahalanya berkurang. Bagaimana kalau ada maling sholat tapi pakai baju hasil malingan? Sebagian ulama mengatakan menutup aurat itu adalah syarat sah sholat. Karena dia syarat sah, berarti hukum ini berkenaan langsung dengan sholat. Kalau ada orang maling baju lalu dipakai buat sholat, sejatinya dia pakai baju yang bukan punyanya. Kalau itu bukan haknya, bukan punyanya, berarti sejatinya dia nggak pakai baju. Berarti sholatnya seolah-olah tanpa baju. Begitu. Berarti apa hukum sholatnya? Tidak sah. Kemudian sholat di tempat yang ada kuburannya, lalu masuk yang mana? Maka insya Allah yang jelas-jelas terlihat adalah dia berhubungan langsung dengan sholat. Karena Nabi SAW mengatakan, la tusalli ilal kubur wala tajlisu alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kubur dan jangan duduk di atasnya. Ini menunjukkan bahwa larangan sholat ke arah kubur itu berhubungan langsung dengan sholat, dan dalilnya tegas, jelas. Maka pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama adalah sholat di masjid yang ada kuburannya tidak sah. Konsekuensinya, apabila ada orang sholat sudah selesai dan baru dia lihat ternyata masjid itu ada kuburannya, maka dia harus sholat ulang lagi di tempat yang lain. Bisa dipahami? Dia ulang lagi sholatnya meskipun dia tadi tidak mengetahui. Lalu ada yang bertanya, saya tidak punya masjid di kampung saya kecuali yang ada kuburannya.
bahkan tepat di muka rumah saya. Kalau saya tidak sholat di situ, nanti fitnah. Ya. Maka sebagian ulama kita mengatakan, maka kamu sholat di situ, tapi setelah sholat di situ kamu pulang dan ulang lagi sholatmu. Saking tegasnya larangan tentang sholat di masjid yang ada kuburannya. Nah, di Balikpapan ada sebagian masjid yang di kiblatnya atau bahkan di sekitarnya itu ada kuburannya. Maka saran saya, selama masih bisa dapat masjid yang tidak ada kuburannya, maka sebaiknya sholat di sana. Selama masih bisa sholat di tempat yang tidak ada kuburannya, maka tinggalkan masjid yang ada kuburannya. Dengan demikian akan keluar dari ikhtilaf ulama. Kalaupun ada ulama yang mengatakan tetap sah, mereka tetap mengatakan bahwa pahalanya berkurang. Kan saya. Jadi pahami? Jadi meskipun ada ikhtilaf, jangan bilang nggak apa-apa, kan ada ikhtilaf. Kita jawab, ya sayang, wong yang bilang nggak apa-apa pun mereka cuma mengatakan sah, tapi mereka juga mengatakan bahwa pahalanya tidak sempurna. Selama masih bisa geser ke masjid yang tidak ada kuburannya, maka lakukanlah. Mari kita masuk ke dalam poin ke-11, masih berkenaan dengan hukum-hukum seputar masjid. Kata penulis, dukhulul kafiri al-masjid 'inda al-hajati biduni dararin aw adhan. Ke-11, masuknya orang kafir ke masjid ketika dibutuhkan dengan syarat tidak menimbulkan bahaya atau gangguan. Ya. Bagaimana contohnya orang kafir masuk ke masjid? Kalau di zaman dahulu diantaranya adalah untuk menawan orang kafir yang ditahan dalam peperangan, diikat di masjid. Kalau zaman sekarang mungkin bisa diberlakukan, kadang-kadang ada orang menikah muslim tapi keluarganya masih kafir. Bolehkah dia nikah dalam masjid, kemudian keluarganya yang masih kafir ini ikut masuk gitu? Bapaknya ingin menyaksikan anaknya menikah meskipun dia bukan wali yang sah, karena dia juga tidak ditunjuki di wali karena anaknya perempuan itu muslimah. Bapaknya kafir, mamanya kafir, pengen masuk ke masjid. Di sini disebutkan masuknya orang kafir ke dalam masjid untuk sebuah hajat itu hukumnya boleh selama tidak ditimbulkan mudarat atau hal-hal yang merusak masjid. Apa dalilnya? Adapun yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim satu pasukan berkuda ke Najd. Kemudian pasukan ini datang kembali dengan membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Thumamah bin Utsal. Mereka pun mengikat orang tersebut pada salah satu dari tiang-tiang masjid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka seraya berucap, "Lepaskan orang itu." Selanjutnya orang itu pergi ke kebun kurma yang terletak di dekat masjid, kemudian mandi. Setelah itu dia masuk ke masjid sambil mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah." Hal itu menunjukkan diperbolehkannya orang musyrik masuk ke masjid jika memang dibutuhkan, tetapi tidak Masjidil Haram. Lanjut. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, di dalam hadis ini terdapat sahih yang membolehkan pengikatan orang kafir di dalam masjid. Juga menunjukkan dibolehkannya orang kafir masuk ke Madinah Al-Munawwarah, tidak seperti Makkah yang hanya boleh dimasuki jika memang sangat dibutuhkan. Di dalamnya juga terkandung dalil yang menunjukkan dibolehkannya orang kafir masuk masjid karena adanya kepentingan. Jika masuk masjid Madinah saja diperbolehkan bagi orang kafir, masjid lainnya jelas lebih dibolehkan kecuali Makkah. Saya kira jelas. Ke-12. Yang ke-12, diperbolehkannya melantunkan syair yang bijak lagi bermanfaat di dalam masjid. Afwan. Ini syair ya, bukan lagu, bukan nyanyi. Ini syair.
Adapun orang nyanyi-nyanyi di dalam masjid, maka ini tidak pantas. Nah, hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an pernah berjalan melewati Hasan bin Sabit radhiyallahu an ketika dia tengah melantunkan syair di masjid. Umar melihatnya untuk mengingkari perbuatan Hasan. Dia atau Hasan menuturkan, "Aku pernah melantunkan syair sementara ketika itu terdapat orang yang lebih baik daripadamu." Dia pun menoleh ke Abu Hurairah seraya berkata, "Aku minta kepadamu atas nama Allah, tidakkah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Belalah aku, ya Allah, kuatkanlah dia, Hasan bin Sabit, dengan Ruhul Kudus atau Jibril.'" Dia menjawab, "Ya, aku mendengarnya." Pada di atas terdapat dalil yang menunjukkan dibolehkannya pelantunan syair-syair yang mengajak kepada kebaikan di dalam masjid, karena dalam hal tersebut terkandung pengaruh yang amat besar dalam jiwa sekaligus motivasi bagi pembela kebenaran. Adapun keterangan yang disampaikan di dalam hadis-hadis larangan melantunkan syair di dalam masjid, larangan tersebut ditujukan kepada syair-syair jahiliyah dan syair-syair para pengangguran. Dengan demikian, yang diizinkan adalah syair yang selamat dari hal tersebut. Ada yang mengatakan bahwa syair yang diizinkan diberi syarat, yakni yang tidak mengganggu orang-orang yang berada di dalam masjid. saya tidak tahu kalau di Indonesia apakah masih ada orang yang melantunkan syair di masjid, kecuali mungkin bait-bait syair yang isinya ilmu. Nah, adapun motivasi-motivasi, maka wallahu alam. Apakah termasuk di dalamnya nasyid-nasyid yang sering diperdengarkan? Ya. Saya beri tanbih dulu. Lepas dari syair itu liriknya bagus atau tidak. Sebagian nasyid yang kita sering dengar, itu kalau kita dengar tanpa earphone, itu enggak kedengaran. Apa istilahnya itu? Anggaplah kayak organnya gitu. Pianonya itu enggak kedengaran. Apa mas? Siap. Istilahnya yang buat mixing sehingga nanti dia nggak tahu. Back sound. Tadi ada dikasih tahu Reda. Ada istilahnya apa? Hazer kayak gitu. Itu kalau nggak didengarin pakai ini nggak kedengaran. Tapi kalau sudah pakai alat di kuping, itu terdengar jelas bahwa itu ada musiknya. Begitu. Jadi wallahu alam berkenaan dengan nasyid. Adapun nasyid yang ada musiknya, maka sudah selayaknya kita tidak mendengarkannya. Nasyid yang tidak ada musiknya, maka hukum asalnya mubah, tapi jangan dijadikan ibadah, rutinitas. Yang dijadikan ibadah untuk didengarkan secara rutinitas itu adalah Al-Quran atau juga sunnah-sunnah Nabi SAW, hadis-hadisnya. Adapun nasyid-nasyid, maka ini tidak dijadikan rutinitas, hanya sesekali-sesekali. Itu pun yang tidak bermusik. 13. Tahrimus su'al 'anil dhalati fil masjid. Diharamkan mencari barang hilang di masjid. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa mendengar seorang mencari barang hilang di masjid, maka hendaklah dia berkata, semoga Allah tidak akan mengembalikannya kepadamu. Sesungguhnya masjid ini tidak dibangun untuk hal ini. Ya. Di poin yang ke-13, apabila ada orang kehilangan barang di dalam masjid, maka tidak boleh baginya untuk mengumumkan, misalnya dengan berkata,
Teman-teman ada yang lihat enggak? Tadi saya taruh handphone saya di sini. Bila kita dengar ada orang yang mengatakan demikian, maka Nabi SAW mengatakan, man sami'a rajulan yanshudu dhallatan, siapa yang mendengar ada laki-laki termasuk juga perempuan, dia mengumumkan atau mengeraskan suara saat mencari barang hilang. Di mana? Kata Nabi, fil masjidi, di dalam masjid. Falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan kepada orang yang sedang cari barang hilang itu, la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang itu kepadamu. Fa innal masajida lam tubna lihada, sesungguhnya masjid itu tidak dibangun untuk hal-hal seperti ini. Ya. Berarti satu, nggak boleh keras-keras berteriak, ada yang lihat anu nggak? Yang kedua, kalau ada yang mengatakan demikian, kita diperbolehkan berkata kepadanya, semoga Allah tidak kembalikan kepada barang yang hilang itu. Tapi kalau zaman sekarang kita ngomong seperti itu sama orang awam, saya yakin setelah itu kelahi. Orang tidak paham. Atau minimal dia baper, dia bilang, bu, saudaranya kehilangan barang ya didoain gitu loh. Didoakan supaya ketemu, ini malah didoain nggak ketemu. Padahal ini adalah bagian dari perintah Nabi. Saya pernah mendengar guru saya, Syekh Sa'ad Syastri, beliau mengatakan, maka apabila engkau kehilangan barang, maka kamu boleh mencari, tidak boleh berteriak atau tidak boleh berkata, siapa yang lihat anu dan anu, itu tidak bermakna kamu tidak boleh cari. Kamu boleh cari, tapi diam-diam. Ya. Dan bila saya tidak salah ingat, ada yang bertanya di kajian yang sama, bagaimana kalau cuma bisik-bisik? Dan insya Allah bisik-bisik boleh. Seperti seseorang berkata kepada temannya, ada istirahat di sini kah? Oh ya. Itu hanya sekedar bisik-bisik. Karena dalam hadis ini Nabi mengatakan yanshudu dhallatan. Yanshudu dhallatan. Dia mengumumkan dengan suaranya yang keras barang hilang. Nah, lanjut. Dari Buraidah radhiyallahu an, bahwasanya ada seseorang yang mencari barang hilang seraya berkata, barang siapa yang menemukan unta merahku, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, semoga kamu tidak akan menemukannya, karena masjid ini dibangun bukan untuk ini, akan tetapi untuk tujuan yang telah dicanangkan dari pembangunannya. Adapun kedua hadis di atas menunjukkan larangan mengumumkan pencarian barang hilang di masjid dan segala yang semakna seperti jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian lainnya. Dimakruhkan pula mengeraskan suara di masjid atau melaknat orang yang melakukan pencarian tersebut sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya. Tetapi hendaklah orang yang mendengar ucapan berkata, semoga kamu tidak akan mendapatkan apa yang kau cari, karena masjid ini dibangun bukan untuk hal seperti itu. Atau dia bisa berkata, semoga kamu tidak akan mendapatkannya karena masjid ini dibangun untuk tujuan yang telah dicanangkan dari pembangunannya. Kata ad-dhallah berarti barang yang hilang dan kata nasyadaha berarti mencarinya. Boleh ditambahkan di area yang mungkin kita bisa tulis-tulis. Insya Allah boleh untuk membuat kotak barang hilang sebagai alternatif untuk menjaga barang kaum muslimin yang sudah hilang. Karena apabila ada orang kehilangan barang, apalagi barang itu penting, dompet misalnya, di dalamnya ada KTP, ATM, dan lain-lain yang sangat sulit baginya kalau harus mengurus lagi dari awal. Termasuk juga SIM, kalau sudah hilang mungkin dia kerepotan. Kalau harus tesnya harus bikin angka 8 yang setengah mati, kecuali polisi yang bisa begitu.
Dia bilang aku trauma dengan SIM ini. Nanti takutnya malah bayar lagi. Atau kalaupun mau ikut prosedur, nggak lulus-lulus. Sementara dia butuh untuk kerja, butuh pakai SIM. Ya kan? Dan seperti ini kalau kemudian tidak ada solusi, maka akan tersia-siakan harta kaum muslimin. Maka tidak apa-apa insya Allah apabila di luar masjid dibuatkan kotak barang hilang. Ya, kemudian dimasukkan barang-barang yang hilang di dalam situ. Tinggal nanti bagaimana prosedur saat meminta barangnya. Ada sebagian barang yang tidak apa-apa dipajang, karena tidak mungkin juga diambil kecuali orang yang jelas-jelas pemiliknya. Contoh, handphone. Dan handphonenya itu ada kodenya, entah pakai pin, entah pakai pola. Ya. Kalau ada orang bilang ini punya saya, hilang, kemudian disuruh tes polanya, tapi salah-salah, ini pertanda bahwa dia bukan pemiliknya. Maka tidak apa-apa kalau handphone ditaruh saja di kotaknya, dan kotaknya itu transparan sehingga bisa dilihat isinya. Ya. Kalau dompet itu pun mungkin bisa. Ketika dibuka, tinggal dilihat KTP-nya, cocokkan wajahnya sama yang minta. Kalau sama, kembalikan. Atau bila butuh untuk dites terlebih dahulu, seperti ada orang bilang, itu dompet saya, tapi dompet itu kosong. Nggak ada ATM-nya, nggak ada apanya gitu. Kita bisa bertanya, tapi di dalamnya ada apa, sesuatu misalnya. Misalnya dia berkata, oh ciri-cirinya di dalamnya itu plastik beningnya robek secara diagonal. Pas dibuka, oh ya benar. Maka itu adalah ciri-ciri bahwa dia adalah pemiliknya. Ya kurang lebih seperti itu. Ada sebagian barang yang mau tidak mau harus dibungkus dulu. Ada yang bisa kasih contoh? Barang itu tidak boleh langsung diperlihatkan, tapi harus dibungkus. Baru nanti diuji siapa yang mintanya. Itu punya saya. Apa warnanya? Oh jam tangan boleh. Jam tangan ya. Jam tangan butuh untuk disembunyikan terlebih dahulu. Bisa dibungkus, kemudian dibungkus itu dikasih label. Jam tangan misalnya Casio. Misalnya begitu. Dikasih mereknya. Kalau ada yang berkata itu jam tangan saya, mereknya Casio. Kita tanya, warnanya? Kalau dibilang hitam dan ternyata isinya merah kan berarti bukan. Berarti dia bukan pemiliknya. Seperti itu. Kalau dibilang merah, oh ya betul. Digital atau apa ini? Jarum, analog. Analog, oh ya betul. Kemudian ada ciri-ciri yang lain. Oh ya di baliknya itu ada banyak dakinya. Kita lihat, oh ya banyak memang dakinya. Baru kemudian kita kasih. Karena dia betul-betul bisa membuktikan bahwa dia pemilik daki itu. Sekarang yang ke-14, tahrimul bai'i wasyira'i fil masajidi. Dilarang berjual beli di masjid. Kenapa penerjemahnya menulis dilarang? Penerjemah mengatakan dilarang berjual beli di masjid. Kalau dalam kitab berbahasa Arab langsung tahrim, pengharaman. Nah sebenarnya sudah bagus seperti nomor 13 tadi. Nomor 13 tadi kan langsung diharamkan, lebih jelas. Di nomor 14 juga sebenarnya diharamkan, harusnya seperti itu. Meskipun secara hukum yang benar memang ada ikhtilaf ulama. Sebenarnya jual beli dalam masjid itu haram ataukah makruh. Memang ada ikhtilaf. Tim korektor, saya nunggu-nunggu nih, mana koreksi yang nggak datang-datang sampai hari ini. Tolong di nomor 14 nanti difoto. Dilarang itu diganti dengan diharamkan. Nah, lanjut. Diharamkan berjual beli di masjid. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak
Wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhallatan faqulu la raddallahu 'alaik. Yang artinya, jika kalian melihat orang berjual beli di masjid, katakanlah, semoga Allah tidak akan memberikan keuntungan pada daganganmu. Jika kalian melihat orang yang mencari barang hilang di masjid, katakanlah, semoga Allah tidak akan mengembalikannya kepadamu. Hadis di atas menunjukkan diharamkannya berjual beli di masjid. Siapa saja yang melihat orang melakukan hal tersebut, hendaklah dia berkata kepada penjual maupun pembeli, semoga Allah tidak akan memberikan keuntungan pada daganganmu, dengan suara yang keras kepada pelaku pelanggaran tersebut. Pada ungkapan seperti itu terkandung kecaman melalui doa keburukan. Alasan larangan tersebut adalah sabda Nabi terdahulu, Fa innal masajida lam tubna lidzalik. artinya ketika masjid itu tidak dibangun untuk itu. Disebutkan di nomor 14 ini, haram jual beli di dalam masjid. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid fafaqulu la arbahallahu tijaratak." Jika salah seorang dari kalian melihat ada orang, entah dia jual atau dia beli, sama saja. Apakah yang kita lihat itu adalah seorang penjual, ataukah yang kita lihat adalah seorang pembeli, dan itu dilakukan transaksinya di dalam masjid, maka doakan mereka, semoga Allah tidak memberikan keberuntungan pada perdaganganmu. Siapa yang bisa berikan pandangan? Kenapa Nabi SAW mengatakan, jika kalian melihat ada orang menjual atau membeli, ya, enggak, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah, kenapa Nabi bilang menjual atau membeli? Kan biasanya di situ ada penjual, situ ada pembeli. Ada bisa kasih pandangan? Jawabannya, ada kalanya kita melihat seseorang sedang jualan dan belum ada pembelinya. Misal dia jualan, kalau di zaman Nabi anggaplah dia jualan kurma, belum ada yang beli, transaksi belum terjadi, tapi dia jualannya dalam masjid. Maka ini berlaku dengan doa tersebut, semoga Allah tidak memberikan keberuntungan pada perdagangan. Kalau dia bilang, oh saya belum transaksi, saya cuma jualan doang, kita katakan jualan itu jalan menuju perdagangan. Dan kalau kita tempelkan dengan yang ada pada zaman sekarang, berapa banyak orang jualan dalam masjid dan pembelinya nggak ada di sini. Jual apa itu? Jual online. Misalnya ada orang iktikaf, sambil iktikaf PO-nya tetap jalan, dia pasang di status WA-nya, dibuka PO Black Forest. Misalnya yang iktikaf ini akhwat, melayani pemesanan Black Forest untuk hari raya, dibuka PO 50 toples nastar. Meskipun belum ada yang beli, tapi itu jalan menuju kepada jual beli, kan dia berarti dagang tuh, dia jual doang. Maka ini termasuk di antara yang diharamkan. Termasuk juga apabila ada orang mengadakan pengajian di dalam masjid, lalu di spanduknya ada logo-logo sponsor yang itu semua komersil. Dan itu banyak ustadz-ustadz yang seperti itu. Alhamdulillah bukan ustadz Ahlussunnah. Ya, mereka rata-rata orang-orang yang memang tidak memperhatikan bagaimana tata cara Ahlussunnah di dalam menghormati masjid, mematuhi tata aturan Allah Ta'ala dan Rasulnya yang berkaitan dengan masjid. Kadang mereka bikin daurah, tabligh akbar, di situ ada logo baju, ada logo toko, logo travel umroh, logo bank syariah, ya, dan itu semua adalah hukumnya terlarang. Kenapa terlarang?
Karena itu adalah jalan menuju perdagangan. Itu apa namanya? Promosi, ya kan? Dan promosi itu adalah jalan menuju perdagangan. Dan kita ketahui ada satu kaidah fikih yang bunyinya al-wasailu laha ahkamul maqasid. Al-wasail, media, itu hukumnya sama seperti hukum tujuan. Bila tujuannya haram, maka medianya haram. Bila tujuannya boleh, maka medianya boleh. Dagang di masjid, itu hukumnya haram. Yang mengantarkan kepada perdagangan demikian, termasuk di dalamnya adalah promosinya, maka ini juga tidak boleh. Begitu. Termasuk yang banyak dilakukan kaum muslimin, saya tidak tahu kalau zaman sekarang masih ada atau tidak. Kalau sudah malam-malam jelang Idul Fitri, sebagian panitia zakat, mereka mengadakan transaksi jual beli beras di dalam masjid. Ya, saya kecil pernah lihat langsung. Jadi di dalam masjid, panitianya menyediakan kira-kira 2-3 kresek yang isinya 2,5 kilo beras. Kalau ada orang datang ke dalam masjid mau bayar zakat tapi bawanya duit, maka mereka transaksi dulu jual beli. Kresek ini yang dijual, uangnya diterima. Setelah itu kresek yang tadi dijual diterima sebagai zakat. Lalu nanti kalau ada orang datang, kresek itu lagi yang dijual. Jadi terputar-putar pada kresek yang sama. Maka ini adalah hilah namanya, yaitu akal-akalan untuk mengakali syariat bahwa zakat fitr itu harus menggunakan makanan pokok atau beras. Mereka adakan beras simbolisasi. Belum lagi nanti ada jual beli di dalam masjid. Terjadilah di situ hilah terhadap syariat Islam, bahwa zakat fitr itu dibayar pakai makanan pokok, ditambah masuk ke dalam larangan jual beli di dalam masjid. Sebagian panitia yang lain bagus, mereka mengadakan jual beli tapi di luar masjid, di halaman parkir. Nanti di sini ada ikhtilaf, apakah halaman parkir itu juga termasuk yang dilarang ataukah cuma di area salatnya saja. Yang jelas kalau di masjid BDI seperti ini, teras-terasnya yang di bawah kanopi-kanopinya itu semua tempat yang haram hukumnya jual beli, karena dia bagian dari masjid dan masih satu atap. Adapun halaman parkirnya, maka ini ada ikhtilaf. Saya pribadi berkeyakinan di halaman parkirnya boleh. Begitu. Catatan nggak ada di situ. Sebagian ulama menganggap jual beli di dalam masjid itu hukumnya adalah makruh saja. Namun pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, adalah haram. Demikian yang diamalkan salaf, diamalkan orang-orang terdahulu, bahwa mereka melarang kaum muslimin untuk berjual beli di dalam masjid. Bila mereka melihat ada orang yang sedang bertransaksi dalam masjid, maka mereka menghardiknya dan berkata, sana, pergi ke pasarnya dunia, masjid ini pasarnya akhirat. Nah, tadi disebutkan oleh penulis, kata beliau, wal haditsu yadullu ala tahrimil bai'i wasyira'i fil masjid. Hadis yang tadi kita baca adalah hadis yang jelas menunjukkan bahwa jual beli di dalam masjid itu hukumnya haram. Wa annahu yanbaghi liman ra'a dzalik ay yaqula likullin minal bai'i wal mushtari, dan sudah selayaknya bagi orang yang melihat ada orang transaksi di dalam masjid untuk berkata kepada kedua-duanya, baik si pembeli maupun si penjual, bilang apa? La arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keberuntungan pada perdaganganmu. Bagaimana cara ngomongnya? Kata beliau, jahran lil fa'il. Sebutkan itu dengan jahar. Jahar itu apa? Keras. Bukan cuma sekadar bisik-bisik. Kenapa harus keras? Kata beliau, hadza fihi ta'zirun bid-du'a. Karena di dalam ucapan doa yang jelek seperti ini secara keras terdapat ta'zir, pemberian peringatan dan sekaligus hukuman sosial bagi para pelakunya dengan cara didoakan demikian. Wal 'illatu fi qawlihi fi ma salaf, dan illat kenapa kok dilarang jual beli di dalam masjid itu adalah sebagaimana yang Nabi sudah sebutkan pada perkataan beliau sebelumnya,
Fainal masajid lam tubna lidzalik. Karena sesungguhnya masjid itu tidak dibangun untuk bertransaksi yang sifatnya duniawi. Catat juga di daerah situ. Yang dilarang adalah akad komersil. Adapun akad tidak komersil, maka ini insya Allah boleh. Akad komersil contohnya adalah jual beli, mudharabah, murabahah, sewa menyewa, transaksi sewa menyewa dalam masjid misalnya. Kemudian apa lagi? Dan lain-lain. Adapun yang tidak komersil, contohnya utang piutang. Maka kalau kita punya utang, kita bayar cicilannya di dalam masjid, hukumnya boleh. Kalau ada orang berkata kepada kita, aku betul-betul butuh uang, istriku sudah masuk rumah sakit, ini mau sesar rencananya, bolehkah pinjam uangmu? Kita punya uang, kita kasih ke dia. Karena ini bukan komersil, maka hukumnya boleh. Termasuk juga bayar zakat. Kalau kita kasih orang zakat atau kita kasih seseorang hibah, hadiah, itu boleh di dalam masjid karena itu bukan komersil. Ada nggak pemberian hadiah tapi komersil ada? Nggak ada ya? Kalau tukar hadiah, antum pernah nggak? Tukar hadiah, jadi setiap yang datang harus bawa hadiah yang isinya 10.000, apapun itu, buat perpisahan. Nanti hadiahnya dikumpul, lalu diacak. Pernah? Nah, apa hukumnya kalau itu dalam masjid? Ya, nanti kapan-kapan kalau ada yang mau bertanya baru saya jawab. Yang ke-15, la tuqamu al-hududu fil masajidi wa la yustaqhadu fiha. Ke-15, hukuman had tidak boleh diberlakukan di masjid dan tidak juga penuntutan balas. Hal tersebut didasarkan pada hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang penuntutan balas, pembacaan syair dan pemberlakuan hukuman had di masjid. Siapa yang bisa menjelaskan? Tadi kan katanya baca syair itu boleh. Kok di sini katanya wa antusyada fihi al-asy'ar, dan dilarang juga baca syair. Siapa yang tahu? Tadi sebenarnya sudah disebutkan. Rasulullah melarang penuntutan balas, pembacaan syair dan pemberlakuan hukum had di masjid. Kenapa kok di sini disebutkan dilarang? Hah? Karena syair yang dimaksud di sini adalah syair jahiliyah. Nah, terus hadis di atas menunjukkan diharamkannya pemberlakuan hukuman had di masjid, juga penuntutan balas di sana. Sedangkan syair-syair yang tidak boleh dibaca di masjid adalah syair-syair jahiliyah dan syair-syair para pelaku kemaksiatan, berbeda dengan syair-syair yang menyerukan kepada kebaikan yang boleh dibacakan di masjid. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, dia berkata, hadis di atas dhaif, tetapi maknanya didukung oleh dalil-dalil yang lain. Pemberlakuan had di masjid bisa mencemari masjid pada saat pemenggalan atau pemotongan sehingga masjid dapat dicemari oleh air kencing atau yang lainnya. Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam
dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama Mia. Dengan belajar di Mia, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Mari kita tuntaskan nomor 16 dan dibaca cepat. 16. Tidur, makan, bertempat tinggal, dan menetapnya orang sakit di masjid. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita, saat terluka pada saat terjadi perang Khandaq, lalu Rasulullah SAW mendirikan tenda di masjid agar beliau dapat menjenguknya dari dekat. Hal itu menunjukkan dibolehkannya tidur dan menetap bagi orang sakit serta mendirikan kemah di masjid. Adapun yang dimaksudkan oleh takmir masjid, dilarang tidur di sini, mungkin yang dimaksud adalah tidur-tidur yang sekiranya nanti mengganggu, seperti tidur jelang Jumatan, tidur jelang sholat tarawih, atau yang semacam itu. Atau juga mungkin yang dikhawatirkan tidur misalnya di dalam ada karpet. Sementara kadang orang tidur itu ngiler, atau kalau dia bawa anak kecil nanti anaknya ngompol atau yang semacam itu. Lalu yang diizinkan adalah tidur tapi di teras yang bagian keramik misalnya. Maka ini tidak apa-apa, insya Allah larangan takmir dalam mereka untuk menjaga kebersihan masjid. Lanjut. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, tidak ada larangan untuk mendirikan kemah atau beberapa tenda di masjid, baik itu untuk iktikaf atau untuk seseorang dengan kondisi tertentu agar mudah dijenguk atau menjadi tempat tinggal bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya ketika masih muda dan belum berkeluarga serta tidak memiliki keluarga, dia biasa tidur di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ada seorang budak perempuan hitam yang memiliki kemah di masjid. Budak itu pernah mendatangiku seraya bercerita di sisiku. Aisyah bercerita, dia tidak duduk di suatu tempat di rumahku, melainkan dia berkata, yang artinya, hari selendang merupakan salah satu keajaiban roh kita. Ketahuilah, sesungguhnya dia telah menyelamatkan diriku dari negara kafir. Di dalam hal tersebut terdapat dalil yang membolehkan menginap di masjid bagi orang muslim yang tidak memiliki tempat tinggal, baik laki-laki maupun perempuan jika aman dari fitnah. Ashabus Suffah juga pernah tinggal di masjid. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah menyaksikan 70 orang dari Ashabus Suffah. Tidak seorang pun dari mereka yang memiliki baju. Mereka hanya memiliki kain sarung atau lembaran kain yang mereka ikatkan pada leher mereka. Di antaranya ada yang mencapai separuh kedua betis dan ada juga yang mencapai kedua mata kaki. Mereka menyatukan kain itu dengan tangannya karena khawatir akan terlihat auratnya. Ashabus Suffah ini adalah golongan sahabat Nabi yang mereka memang dari kalangan orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Ya, mereka dari kalangan bisa dibilang nomadennya. Ya, mereka tinggal di dekat-dekat masjid. Kemudian kadang Nabi mengajak para sahabat untuk membantu mereka memberikan makanan atau yang semacam itu karena memang mereka kekurangan. Dan ini menunjukkan bahwa tinggalnya mereka di sekitaran masjid itu ya, dalil bahwa di dalam masjid itu boleh ada orang yang tidur atau tinggal. Ya, adapun di masjid-masjid kita di zaman sekarang ini perlu dipertimbangkan lagi. Apabila ada yang mau tinggal di dalam masjid, ya menjadikan masjid ini sebagai rumah, nanti khawatir misalnya tiba-tiba nanti ada kompor, ada tabung gas, nggak lama nanti kotor masjidnya, ya, dan nanti lama-lama jadi masalah. Ya, terutama dengan petugas yang di dalam masjid. Maka kalau ada yang mau tinggal, ini butuh koordinasi dengan tamir masjid dan
mungkin tidak di dalam area sholat. Ya. Lanjut. Dari Abdullah bin Al-Harith bin Juz'i Al-Zubaidi radhiyallahu an, dia bercerita, pada masa Rasulullah kami pernah makan roti dan daging di masjid. Riwayat ini juga menunjukkan bahwa kita boleh makan di dalam masjid. Hanya saja kalau takmir membuat aturan tidak boleh di dalam yang ada area karpetnya, karena khawatir nanti kalau tumpah nanti semakin susah membersihkannya, jadi bau karpetnya. Apalagi kalau misalnya karpetnya itu warnanya terang, yang dimakan daging dengan gulainya, nanti warnanya nggak bisa hilang, kekuningan, minyaknya nggak hilang, dan seterusnya. Maka aturan seperti ini harus dihormati. Anda boleh makan mungkin di terasnya, ya, seperti misalnya aturan bagi yang iktikaf nggak boleh makan di area karpet. Nah, ini sesuatu yang baik insya Allah dalam rangka menjaga kebersihan masjid. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.